mendadak sakti setelah kembali dari alam gaib. Mata Pedro terbuka. Pandangannya menangkap warna merah, hanya merah, membentang seluas cakrawala. Tubuhnya telanjang meringkuk memeluk lutut bagai bayi dalam kandungan, melayang dalam bentangan cakrawala merah yang menyala tidak menyilaukan. Warna merah itu kemudian merubah warna kulitnya menjadi merah seluruhnya. Kemudian cakrawala itu perlahan berubah warna menjadi kuning keemasan. Cahaya keemasan itu menyepuh tubuhnya yang melayang tanpa kesadaran. Selang beberapa saat, cahaya keemasan itu pudar menjadi putih namun tidak menyilaukan. Cahaya putih itu seakan memadikan tubuhnya yang berlumur warna merah dan kuning menjadi putih bersih secara sempurna. Pedro merasakan tubuhnya semakin ringan dan melayang dengan sangat cepat atau malah sangat lambat atau tidak kedua-duanya. Tidak ada ruang, tidak ada waktu. Kecepatan berubah menjadi ilusi. Eksistensi ruang dan waktu lenyap dalam kehampaan dan ketiadaan yang berkepanjangan seperti keabadian. Kemudian semuanya menjadi gelap, hitam pekat, sangat pekat, hitamnya hitam, gelapnya gelap, kelamnya kelam. Tubuh Pedro ditelan kegelapan paripurna, hampa, kosong, melompong tanpa eksistensi, tanpa esensi, larut dalam ketiadaan abadi. Mata Pedro mengerjap. Sebuah cahaya terang memaksanya menutup kembali matanya, dan ternyata cahaya terang menyilaukan tersebut adalah cahaya matahari. Tubuhnya terasa hangat, terasa segar dan ringan. Sekali lagi, Pedro membuka matanya dan mencoba bergerak bangkit dan duduk bersila. Pandangannya menjadi terang sempurna. Ia mulai menyadari di mana ia berada, namun sepertinya ini bukanlah tempat yang dikenalnya. Mulutnya menganga melihat pemandangan yang tergelar di hadapannya, sebuah tempat yang sangat menakjubkan. Ia melihat lapangan luas terhampar hijau, diselingi bunga-bunga beraneka warna, pohon-pohon besar berdaun rindang dengan buah-buahan yang beraneka ragam. Di kejauhan, sebuah air terjun besar membelah tebing batu raksasa menjulang setinggi gunung. Tak jauh dari tempatnya duduk, sebuah sungai berbatu dengan aliran air yang sangat jernih dengan ikan-ikan besar yang sesekali melompat ke udara. Angin sejuk dan udara yang bersih memanjakan paru-parunya. Inikah surga? Pedro tenggelam dalam keindahan dan kebahagiaan yang belum pernah ia lihat dan dirasakannya. Dia ingin berlari dan mulutnya ingin menyanyikan lagu apa saja mengabarkan keriangan hatinya. Kemudian sebuah tepukan di pundak mengagetkannya. "Sudah bangun Mas Bambang?" ujar sebuah suara cempreng yang sangat dikenalnya. Ya, itu adalah suara Jumali yang kini berdiri cengengesan di belakangnya. Pedro menoleh dan tertegun melihat Jumali yang terlihat tampan dan bersih walaupun senyumnya tetap menyebalkan. "Kita ini di mana, Jum?" tanya Pedro masih kebingungan. "Ya jelas di surga dong. Piye toh? Wong jelas begini masih ditanyakan," jawab Jumali terkekeh geli melihat wajah Pedro yang terlihat lucu di matanya. Berarti kita ini sudah mati ya?" tanya Pedro lagi yang segera disambut gelak tawa Jumali. "Ya jelas sudah toh Mas. Kamu lupa kalau kita itu dibuat bancaan sama demit-demit gilanya itu. Tubuh kita semua dipreteli, terus disikat sampai ludes loh. Ya jelas matilah," jawab Jumali seraya menghabiskan sisa tawanya. Pedro termangu. Kesedihan tergambar jelas di wajahnya. Kemudian ia teringat akan ibunya, teringat teman-temannya yang lain, teringat Tika. Air mata Pedro mengalir. Jumali menepuk-nepuk pundak sahabatnya itu. "Memang menyedihkan dan konyol, Bro. Kematian ini membuat kita itu harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Tapi coba kita lihat sisi baiknya. Kita itu masuk surga loh. Bukankah itu doa dan harapan yang kita ucapkan setiap hari?" ujar Jumali mencoba menghibur Pedro yang masih menunduk mengusap air matanya. Jumali lalu memeluk dan mengusap-ngusap punggung Pedro. Kemudian datanglah Jamaan dan Supri membawa beberapa macam buah-buahan yang ranum dan segar. "Bro, enak ini. Ada kelengkeng, rambutan, duret. Wah, enak, manis,
gratis lagi. Benar-benar bro, surga itu tidak mengecewakan. Cerocos jamaah yang masih mengunyah rambutan, Supri sibuk mengupas kelengkeng dan langsung melahapnya sambil tersenyum lebar. Loh, kalian kok nggak ada yang bawa nasi loh? Tanya Jumali yang kemudian meraih beberapa buah rambutan. Karena Jum, mungkin di sini adanya cuma buah-buahan. Nah, atau bagaimana kalau nanti kita cari ikan aja? Wah, di sungai sana ikan besar-besar dan sepertinya gampang ditangkap. Celoteh Supri tanpa berhenti mengunyah kelengkeng. Oh, kalian mau nasi? Wah, berarti kalian harus mampir ke rumahku. Kalian boleh makan sekenyang-kenyangnya. Tiba-tiba sebuah suara mengagetkan mereka. Semua serentak menoleh ke arah sumber suara tersebut dan tampaklah seorang laki-laki tua berpakaian necis seperti yang pernah mereka temui di depan candi. Loh mbah, kok jenengan ada di sini? Apa jenengan juga ikut mati? Tanya jemaah yang kemudian segera meraih tangan orang tua itu dan menciumnya diikuti ketiga teman yang lain. Jenengan itu juga dimakan demi itu mbak? Tanya Pedro yang juga bingung. Orang itu terdiam sejenak lalu tertawa terbahak-bahak sampai keluar air matanya. Pedro dan keempat temannya hanya bisa melongo. Aku masih hidup loh, masih segar bugar. Ya, meskipun tubuhku ini sudah sangat renta, tapi aku masih sehat dan sangat hidup. Hidup sehidup-hidupnya, kata lelaki tua itu di sela tertawanya. Kemudian tawanya berangsur mereda, apalagi ketika melihat wajah empat pemuda yang masih bingung saling pandang. Laki-laki tua itu menghela nafas dan duduk bersila di atas sebuah karpet berbulu tebal berwarna putih. Pedro dan ketiga temannya kembali terkejut karena mereka juga duduk beralaskan karpet putih itu, tidak lagi duduk di atas rerumputan. Begini nak mas kalian, kalian semua itu tidak mati, atau setidaknya belum mati. Ini adalah alam yang berbeda dengan tempat tinggal kalian. Kalian memang sengaja didatangkan ke tempat ini dan aku ditugaskan untuk mengurus kalian selama berada di sini. Kalian akan segera pulang setelah semua urusan di sini selesai, ujar kakek tua itu dengan senyum yang terus mengulas di bibirnya. Urusan apa mbah? Maaf, kami tidak mengenal jenengan. Kami tidak pernah berencana untuk datang ke tempat ini. Ya meskipun tempat ini sangat indah dan kami juga sangat betah berlama-lama di sini. Namun tetap saja kami itu ingin pulang, kata Pedro dengan wajah menunduk. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah mbah, kalau kami ternyata semua masih hidup. Tapi mengapa kami harus merasakan ketakutan, kengerian, dan juga kesakitan yang amat sangat ketika para demit itu memangsa kami? Apa maksudnya mbah? Terus terang, kami yang bodoh ini sangat sulit untuk memahami kejadian demi kejadian yang sudah menimpa kami semua. Imbu Jumali tanpa berani menatap wajah kakek tua itu. Kakek tua berpenampilan necis itu lalu kembali tertawa. Kalian memang sengaja aku panggil karena dalam diri kalian telah tertanam sebuah kekuatan yang kelak akan sangat membantu perjuangan kita semua untuk melawan iblis yang sekarang sedang merencanakan sesuatu untuk menghancurkan peradaban manusia, ujar sang kakek sambil memandang tajam ke arah aksara wa di dalam sebuah lingkaran yang tertulis di dada keempat pemuda itu. Loh, kok kami yang terpilih sih mbah? Bukannya di dunia ini masih banyak sekali orang-orang yang memiliki kemampuan jauh di atas kami, yang cuma warga kelurahan biasa ini. Ya jenengan kan juga bisa lihat sendiri toh, bahwa kami ini bukanlah orang-orang yang berpendidikan tinggi, orang biasa, bukan pendekar sakti atau pahlawan berkekuatan super mbah. Kami juga tidak pernah bermimpi untuk menjadi pahlawan. Jamaah ikut menggarami pendapat teman-temannya. Mbah, saya ini cuma tukang servis radio loh. Si Jumali itu calo KTP, Jamaan sama Pedro itu cuma pekerja serabutan. Apa hebatnya mbah? Tukas Supri sambil celingukan ketika menyadari bahwa buah-buahan yang tadi dibawanya kini menghilang tak kemana. Sang kakek kembali terkekeh. Kalian lihat apa yang ada di depan kalian? Tanya kakek itu. Dan seketika di depan keempat pemuda itu sudah ada daun pisang yang sudah dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah mangkuk kecil
Di dalam mangkuk itu terdapat sepotong jambu berwarna merah ranum dan sangat menggoda. Sepertinya jambu itu sudah dibagi 4 potong untuk mereka. Pedro, Jumali, Supri, dan Jamaan melongo melihat potongan jambu itu yang muncul secara tiba-tiba, dan mereka memandang bingung ke arah sang kakek yang kembali terkekeh itu. "Makanlah, nanti akan kujawab semua pertanyaanmu," ujar si kakek dengan senyum ramah. Dengan wajah bingung, Pedro mencoba meraih lalu memakan potongan jambu kecil itu. Rasanya manis, berair, dan segar seperti layaknya buah jambu. Apa istimewanya? Melihat Pedro memakan jambu itu dan tidak terjadi apa-apa, ketiga temannya segera mengikuti tindakan Pedro. Mereka berempat memakan jambu itu dengan ekspresi biasa-biasa saja. Namun setelah beberapa saat berlalu, mereka sadar bahwa potongan jambu itu seolah seperti tidak pernah habis. Potongan itu kembali utuh setelah digigit dan dimakan. Begitu terus berulang-ulang sampai perut mereka kekenyangan seperti sudah menghabiskan jambu sepohon. Supri kemudian meletakkan kembali jambunya ke mangkuk daun pisang diikuti teman-temannya. "Loh, kenapa berhenti? Ayo habiskan. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa pulang ke rumah," ancam si kakek dengan wajah serius dan suara yang tegas. Pedro tercekat, Jumali terdiam, Jamaan terbatuk, dan Supri bersendawa kekenyangan. "Ayo, habiskan," bentak si kakek yang membuat keempat pemuda itu ketakutan karena keramahan di wajah kakek itu menghilang berganti wajah yang beringas memerah menakutkan. Pedro menatap jambu itu sejenak, dan tanpa berpikir lagi, Pedro meraih dan memasukkan seluruh potongan jambu itu ke dalam mulutnya. Dikunyahnya dengan cepat dan segera ditelan paksa sampai wajahnya memerah. Ketiga temannya segera mengikuti perbuatan Pedro, dan Jamaan hampir saja menyemburkannya karena kesulitan menelan potongan jambu itu. Keempat pemuda itu berhasil menelan potongan jambu yang segera membuat mereka terengah dan meringis karena perut mereka seakan mau meledak. "Itu, satu lagi," hardik si kakek, dan keempat pemuda itu berseru kaget ketika melihat di dalam mangkuk itu ternyata masih ada potongan mangga berwarna pucat yang sepertinya belum begitu matang. Pedro mengeluh dan dia menatap si kakek dengan pandangan memelas. "Makan!" bentak kakek itu. Kali ini suaranya terdengar menggelegar dan membuat ciut nyali keempat pemuda itu. Karena khawatir peristiwa tadi terulang, maka mereka langsung saja memakan potongan mangga itu, dan meskipun masih belum begitu matang dan agak keras, mereka terus berusaha setengah mati mengunyah dan menelannya. Keempat pemuda itu megap-megap dengan wajah memerah. Setelah mereka berhasil menelan mangga itu, mendadak hawa berwarna biru maya merambat dari perut dan menjalar ke seluruh tubuh. Sebuah sensasi dingin dan segar membuat wajah mereka mengendur dan merasakan sebuah kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan seumur hidup. Hawa biru maya tersebut terus menjalari tubuh mereka, merasuk ke dalam pembuluh darah, jaringan syaraf, jaringan otot, dan membuat tubuh mereka terangkat dan melayang beberapa jengkal dari atas tempat duduknya. Wajah keempat pemuda itu tersenyum karena merasakan sebuah kenikmatan yang sangat melenakan, dan seakan-akan mereka mendapatkan kebahagiaan surgawi tanpa batas. Kemudian hawa biru maya itu berubah pekat, berubah menjadi warna biru tua, dan membuat seluruh tubuh mereka menegang seakan dibetot dan ditarik paksa sehingga seluruh otot di tubuh mereka mengencang, menggembung dengan keras seperti mau meledak dengan rasa sakit yang sulit untuk digambarkan. Aksara Wa di dada kiri mereka menyala dan kemudian hilang merasuk ke dalam tubuh mereka. Mereka berteriak keras, menjerit kesakitan karena merasakan tubuh serta tulang-tulang mereka serasa berpatahan dan remuk. Mata mereka terbelalak dengan mulut menganga. Terdengar suara seperti tulang yang terlepas dari persendian kulit dan otot yang terkoyak. Rasa sakit itu memuncak, seakan tidak ada rasa sakit yang lebih sakit dari yang sekarang mereka rasakan. Kesadaran mereka hampir hilang ketika rasa sakit itu mendadak seolah seperti lenyap begitu saja, dan tubuh mereka berdebam jatuh terbanting di atas tanah berumput. Wajah-wajah keempat pemuda itu kelenger dengan nafas tersengal-sengal. Rintihan mereka masih terdengar sesaat sebelum semuanya menjadi sunyi senyap. Sang kakek menyunggingkan senyum.
Pedro terbangun dan mendapatkan ketiga temannya masih terkapar. Pedro memandang sekeliling, sebuah padang pasir yang tandus dengan bebatuan besar dan kecil berserak terbentang sangat luas di hadapannya, dihiasi batu-batu sebesar bukit hingga bongkahan batu sebesar gajah, dan tidak ada sebatang pohon atau serumpun rerumputan yang tumbuh di sana. Udara panas memanggang seakan matahari hanya berjarak sejengkal di atas kepalanya. Terdengar suara batuk dan Jumali menggeliat, lalu bangun dengan mata menyipit silau disusul kedua teman yang lain. Mereka berempat masih bertelanjang dada dan sesaat kemudian Jumali kaget memandang tubuhnya sendiri. Ya, tubuhnya sekarang terlihat lebih berotot dan lebih tegap. Begitu juga dengan Jamaan yang tadinya krempeng, sekarang terlihat tegap seperti tentara dengan otot-otot liar menjalar liar di sekujur tubuhnya. Supri yang agak pendek dan berperut buncit kini nampak gagah dengan perut rata berotot dan sepasang lengannya yang kuku kuat bertenaga. Walaupun memang tidak sekekar Pedro, perubahan fisik ketiga pemuda itu terlihat sekali, apalagi ketika keringat mulai mengucur membasahi tubuh-tubuh kekar tak berbaju milik mereka. Mirip sebuah kontes binaraga atau rombongan kuli pelabuhan yang kekar-kekar dengan otot keras menonjol. Mereka semua memandang heran satu sama lain. Apa yang telah terjadi? Wedian, badanku kok jadi kekar ya, kayak Berry Prima gini, teriak Jumali keheranan sekaligus senang. Berarti sekarang akulah Advent bangunnya. Kamu jadi Hercules atau Hulu Kacedo, ujar Jamaan terkekeh. Loh, aku siapa ya? Tanya Supri lugu. Ketiga temannya itu menatap Supri dengan heran. Lempuh, kamu itu sopo? Anak tuyul apa anak genderuwo? Sambar Jamaan sambil tertawa geli. Kok bisa ya? Badan kita jadi kekar gini. Tuh, lihat tanganku. Jadi berotot dan berurat keras dan kencang. Gendeng tenan nih. Wah, kejutan buat Dek Zakia ini, ujar Jumali terkekeh mengagumi tubuhnya sendiri. Loh, aku lebih herman lagi. Perut buncitku hilang toh. Sekarang malah jadi kotak-kotak, koyak roti sobek. Kata Supri tersenyum kegirangan. Mendadak angin bertiup lebih kencang, menerbangkan debu pasir yang membuat pandangan mereka terganggu. Beberapa saat kemudian, dari balik bebatuan besar itu bermunculan orang-orang berkulit hitam legam dan juga bertubuh kekar berkilat. Jumlah mereka lebih dari 10 orang mengepung keempat pemuda itu dan tidak memberikan celah sedikitpun untuk mereka kabur. Darah Pedro tersiram. Di tangan orang-orang itu tergenggam berbagai macam senjata seperti golok, parang, kapak, pedang, gada, golok bergerigi tajam, tongkat panjang, bahkan ada yang membawa senapan dan pistol. Kepungan itu kemudian bergerak merapat menciutkan nyali keempat pemuda itu. Suara-suara menggeram dan bunyi gemerincing senjata seperti musik pengantar kematian. Dan entah siapa yang memulai. 10 orang liar itu merangsek menyerang keempat pemuda itu dengan teriakan mengerikan dan brutal. Gerakan ke-10 orang itu sangat kuat bertenaga dan kecepatan serangannya juga luar biasa. Pedro dan ketiga temannya mencoba menghindar saking takutnya. Pedro memejamkan matanya sebentar dan tanpa diduga sebuah golok bergerigi tajam bergerak hendak membelah kepalanya, namun gerakan golok itu terlihat sangat lamban, sehingga Pedro dengan mudah menghindarinya. Pedro kemudian menyadari bahwa orang-orang liar itu semuanya bergerak dengan sangat lamban, walaupun wajah mereka sangat beringas dan menakutkan. Supri yang pada awalnya sangat ketakutan malah tertawa sendiri dan mencoba meninju salah seorang penyerangnya itu. Supri kaget sendiri melihat penyerangnya itu terpental menabrak salah satu batu besar dan langsung terkulai tak berkutik. Jumali berteriak, "Wedan, hebat betul kamu Pri. Aku mau coba juga." Jumali mendekati salah seorang yang membawa golok besar dan berlari pelan ke arahnya dengan ekspresi mengerikan. Jumali mencoba merebut golok itu dan ia berhasil melakukannya dengan sangat mudah. Kemudian Jumali memukul kepala orang itu dengan gagang goloknya dan berhasil membuat orang liar itu jatuh terjerembab menciumi bumi dengan keras. "Awas Cum,
teriak Jemaan ketika sebuah tombak melayang pelan menuju dada Jumali. Jumali yang melihat datangnya tombak sempat berpikir sejenak, kemudian sebelum tombak itu sampai di dadanya, ia menyenggol tombak itu dan merubah arahnya pada kepala salah satu orang liar dan hebat. Tombak itu berbelok sedikit, lalu menembus kepala orang liar yang berada di dekat Jumali berdiri. Bahkan berondongan peluru senapan dan pistol yang ditembakkan secara liar membabi buta terlihat hanya seperti kerumunan lalat ataupun nyamuk yang mudah sekali mereka hindari. Kemudian keempat sekawan itu bergegas menumbangkan satu persatu dengan mudah. Keberanian dan kepercayaan diri mereka timbul setelah mengetahui jika musuh-musuh mereka itu bergerak dengan sangat lambat. Sampai pada akhirnya semua penyerang itu tumpas tidak berkutik. Sebagian ada yang mati. Pedro memandang takjub, keheranan dengan kekuatan baru yang ia miliki. Suara mendem terdengar di belakang mereka. Seorang kakek berpakaian necis kali ini tampil dengan kemeja putih tanpa jas karena mungkin udara yang sangat panas sudah berada di belakang mereka dan membuat semuanya menengok dan berbalik menghadap ke arah sang kakek. Kerja bagus nak mas. Kalian sudah berhasil menghabisi kawanan penghuni gurun ini dengan mudahnya. Tahukah kalian mengapa kalian bisa menang dengan mudah? Tanya kakek itu sambil memperbaiki letak kacamatanya. Ya, mereka itu gerakannya lambat, Mbah. Ya jadi kami dengan mudah melawannya, jawab Jamaan. Kamu keliru, Jam. Kita itulah yang bergerak sangat cepat sehingga mereka terlihat sangat lambat. Tuh Kak Supri. Alah, so tahu kamu, Pri. Jelas-jelas mereka itu bergerak seperti kura-kura kekenyangan. Slow banget, balas Jamaan ngotot. Ini hukum relativitas dan percepatan gravitasi yang dicetuskan oleh Mercedes, Jam. Kamu jelas tidak paham. Sambar Supri tidak mau kalah. Mercedes apa Belgedes? Ejek Jamaan yang membuat Supri mulai emosi. Sabar Pri, sabar. Mungkin Mercedesmu itu salah lihat, ujar Jumali menahan geli. Walah, sudah. Mau Mercedes, mau Belgedes apa bedes, terserah. Tapi jangan berdebat sampai terbawa emosi gitu dong. Ingat, kita itu satu tim. Aku juga setuju sama Supri. Tapi masalahnya Mercedes itu siapa ya? Tanya Pedro yang segera membuat mereka kembali riuh berdebat. Kakek itu hanya tersenyum melihat kebiasaan keempat pemuda yang suka memperdebatkan hal-hal yang tidak jelas itu. Caturwanara Rukem, bisik kakek tua itu sambil tersenyum. Caturwanara Rukem. Istilah itu lazimnya digunakan untuk menandai orang yang mulai mabuk setelah menegak gelas minuman, sehingga mulutnya mulai ribut mengoceh seperti kera yang berebut buah. Keempat pemuda yang ribut tidak jelas itu mengingatkan pada sang kakek akan kondisi tersebut. Meskipun mereka tidak sedang dalam keadaan mabuk, namun cukup membuatnya geli. Baiklah nak mas semua. Biar aku jelaskan. Kalian tanpa sadar sudah menggunakan ilmu Bayu Bajra tingkat tertinggi, sehingga kalian itu mampu bergerak secepat cahaya. Karena kalian yang menghangat cepat, maka gerakan musuh kalian itu menjadi terasa sangat lambat, sehingga kalian dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Nah, kali ini nak Mas Supri benar dengan teori. Siapa tadi? Teori siapa? Nak Mas Supri? Tanya sang kakek. Mercedes, Mbah, jawab Supri dengan yakin dan percaya diri hingga membuat si kakek tertawa terkekeh. Bagus nak Mas Supri. Sebenarnya potongan jambu dan mangga yang kalian makan tadi itu adalah jambu di Panirmala dan mangga Pratangga Jiwa yang ikut membantuku mempermudah proses penurunan ilmu-ilmu yang aku miliki. Dan kalian sudah disucikan sebelumnya ketika para makhluk-makhluk mengerikan tempo hari yang memangsa tubuh kalian sampai habis. Kalian telah melewati proses kematian dan kelahiran kembali, sehingga pengaruh jahat dari mustika yang sudah menyatu dalam tubuh kalian benar-benar sudah dibersihkan dan kemudian berubah menjadi energi baru yang melambari ilmu-ilmu kesaktian yang sudah aku turunkan. Selamat nak mas semua. Kalian sudah menjadi orang-orang terpilih untuk ikut berperang menghadapi sang Godayitma
yaitu sebuah entitas demonis yang merupakan manifestasi dari sang iblis itu sendiri. Papar sang kakek panjang lebar, Pedro menelan ludah dan saling berpandangan dengan ketiga temannya. Kalimat-kalimat kakek itu banyak yang tidak ia mengerti dan tidak mempan menembus otaknya. Kakek itu kemudian membuka kemeja putihnya dan terlihat tubuhnya yang kekar berotot lebih besar dari tubuh milik Pedro. Pedro dan teman-temannya tercengang melihat orang tua yang alih-alih bertubuh renta dan reot itu ternyata malah lebih kekar, kencang, dan liat berotot. Dan sekarang, ayo, lawanlah aku, ujar kakek itu datar. Lalu tanpa membuang waktu, segeralah menerjang keempat pemuda itu dengan pengerahan tenaga penuh sehingga membuat mereka yang tidak siap segera bubar, terpelanting dan jatuh bergulung-gulung di atas batuan berpasir. Ayo, jangan lengah, jangan lemah, lawan aku. Kalahkan aku orang-orang konyol, teriak si kakek menggelegar, membuat keempat pemuda itu bergegas bangun lalu berusaha menandingi keganasan serangan kakek bertubuh kekar itu. Ilmu-ilmu kesaktian diumbar dan digunakan seluruhnya tanpa ditahan-tahan. Pertarungan 1 lawan 4 itu semakin lama semakin dahsyat karena berangsur-angsur keempat pemuda itu mulai bisa dan terbiasa menggunakan tenaga dalam, kecepatan, dan seluruh aji jaya kawijayan yang diwariskan oleh sang kakek secara gaib, sehingga mereka mampu mengimbangi dan kemudian berganti menyerang balik dengan tenaga yang dahsyat. Pertempuran itu terus berlangsung. Entah berapa lama waktu yang sudah dihabiskan karena di tempat itu waktu seakan berhenti dan tidak ada rasa lelah atau menyerah. Sang kakek juga mengajarkan keutamaan dan sifat-sifat ideal yang harus dimiliki seorang kesatria sambil terus mencecar mereka dengan serangan-serangan mematikan dan bertenaga dahsyat. Pedro, Jumali, Jaman, dan Supri digembleng dengan keras tanpa ampun. Kesaktian kalian bukanlah hadiah, bukanlah karunia. Kesaktian yang kalian dapat adalah buah dari segenap rasa sakit, rasa dipinggirkan, rasa terancam, rasa ketakutan dan ketidakberdayaan. Sehingga tempo hari, tubuh kalian hancur luluh tidak bersisa. Kematian dilanjutkan dengan kelahiran kembali dan kehidupan penuh kesadaran atas pengabdian kalian terhadap kebenaran, terhadap Sang Maha Perkasa, pemilik tunggal kehidupan di seluruh jagat raya. Suara kakek itu menggelegar di sela serangan bertubi-tubi dan badai kesaktian yang menggelora seperti prahara melanda samudra. Kau, Pedro, kau adalah orang yang memiliki darah bangsa Kalakea. Ketiga temanmu itu juga memiliki sedikit darah Kalakea. Leluhurmu yang mampu mengalahkan dan mengusir para dewa sehingga bangsamu menjadi tidak terkalahkan. Kalakea, raksasa laut penguasa sejati Jawa Dwipa, pemuja Sang Varuna. Sekarang kau mungkin memahami mengapa dirimu kuat menerima kekuatan iblis yang ada di dalam dirimu, karena kau adalah Kalakea. Kalian semua adalah Kalakea, teriak si kakek di sela serangannya yang sangat merepotkan keempat pemuda itu. Dalam kesibukannya menghadapi serangan beruntun yang dilancarkan oleh sang kakek, Pedro masih sempat berpikir dan mencoba mencerna kalimat-kalimat yang dikatakan oleh si kakek tadi. Kalakea, apa itu? Siapa mereka? Tanya Pedro dalam hati. Siapa itu, Mbah? Kalakea itu siapa? Teriak Pedro sembari melepaskan pukulan jarak jauh yang diterima si kakek dengan mudah dan malah memantul melabrak tubuh Jamaan. Kalakea adalah penghuni asli Jawa Dwipa, jauh sebelum bangsa-bangsa asing mendatangi dan menduduki Jawa Dwipa dan mencampuri darah murni Kalakea dengan darah mereka. Bangsa yang sangat kuat sehingga merepotkan dan mampu mengusir para perusuh dan agresor yang mencoba menduduki Jawa Dwipa lewat peperangan. Walaupun akhirnya mereka berhasil, namun perlawanan bangsa Kalakea sangat membekas dan mengguratkan kengerian yang amat sangat. Bahkan bangsa Arya yang terkenal dengan kekuatannya dan dipimpin sendiri oleh Sang Indra tidak berkutik ketika harus berhadapan dengan bangsa Kalakea yang perkasa di bawah pimpinan Sang Asura Raja Vritra. Sang Indra, pemimpin bangsa Arya yang berkekuatan dewa, harus menggunakan cara licik untuk mengalahkan Vritra, ujar sang kakek yang leluasa menghajar keempat pemuda itu dengan cahaya plasma yang menyembur dari tubuhnya.
Supri tiba-tiba saja melayang dan mendekap kepala si kakek sehingga matanya tertutup dan tanpa ampun dihajar habis-habisan oleh ketiga pemuda lainnya. Pedro melesatkan dirinya mendadak menjadi sangat ringan dan menabrak tubuh si kakek sampai terpelanting dan harus bersalto beberapa kali di udara untuk kembali menguasai dirinya. Sang kakek dia melayang di angkasa dan kembali menggelegarkan suaranya. Indra harus menelan kekalahan yang pahit melihat bangsanya hampir lumat dilibas para Kalakea yang menyerang bagai lebah. Kau harus tahu, Pedro, kau dan kawan-kawanmu adalah sosok pilihan yang tepat. Darah Kalakea sekarang mengental dan mengendap dalam diri kalian. Camkan itu. Pelan tapi pasti, mereka berubah menjadi kesatria yang memiliki kesaktian mumpuni di atas rata-rata, bahkan mungkin melebihi kesaktian dari Pak Jarot maupun Om Kar. Tubuh mereka keras seperti baja. Kekuatan dan kecepatan mereka sangat sulit diikuti oleh mata biasa, bahkan mata terlatih sekalipun. Tampaknya si kakek itu tidak tanggung-tanggung mewariskan sebagian besar ilmunya yang dahsyat kepada keempat pemuda pilihannya tersebut. Hingga pada sebuah kesempatan, Pedro berhasil memukul si kakek dengan keras sehingga membuat si kakek jatuh terjerembab, dan ketika ia berusaha bangkit, Supri menendang dagunya hingga tubuh si kakek terangkat setinggi 1 meter dari atas tanah. Jamaan langsung menghantam dada si kakek dengan sebuah tendangan terbang dan Jumali melontarkan sebuah pukulan jarak jauh berkekuatan penuh melabrak tubuh si kakek yang sedang melayang sampai terpental keras hingga menabrak barisan bongkahan batu sebesar gajah dan hancur berkeping-keping. Debu mengepul tebal di udara. Keempat pemuda itu berdiri tegak dengan nafas terengah dan tubuh bermandi keringat. Di balik kepulan debu, bayangan si kakek bangkit dan mengangkat tangan kanannya. Cukup, aku capek, teriak si kakek, lalu ia berjalan gontai di antara puing-puing bebatuan. Keempat pemuda itu segera menarik nafas lega dan segera menjatuhkan tubuhnya. Ada yang duduk selonjoran, ada yang duduk bersandar di sebuah bongkahan batu, ada yang langsung merebahkan tubuhnya di atas pasir berbatu itu. Baik, ayo kita pergi dari sini, ujar si kakek, dan mendadak semuanya berubah. Mereka kembali berada di dalam bangunan candi yang luas dan lega tersebut. Ruangan itu terang, dan sekarang mereka berempat menyadari bahwa ruangan itu tidak lagi kosong melompong. Ada beberapa patung besar, relief di dinding dengan ukiran yang sangat halus dan detail. Beberapa patung pualam berdiri di atas sebuah batu altar. Asap dupa kumelun berbau segar kayu cendana, dan udara terasa dingin, nyaman, hingga membuat mata menjadi berat dan mengantuk. Silakan, kalian berempat istirahat dulu, bebas. Mau tidur di mana saja, asal jangan di atas meja altar, ujar si kakek yang kembali bersih dan rapi dengan setelan jas, sepatu kulit, dan kacamatanya. Maaf mbah, kan kita sudah begitu lama rasanya bertemu, mengobrol, bahkan bertarung sedemikian hebat. Tapi sampai saat ini jenengan itu belum memperkenalkan diri. Kalau boleh tahu, siapa nama jenengan, Mbak? Ujar Pedro dengan sopan dan sangat hati-hati. Si kakek tertawa terkekeh-kekeh sambil tersenyum. Ia lalu menatap wajah Pedro, Jumali, Jaman, dan juga Supri. Panggil saja aku Mbah Man, ujarnya pendek dan lugas. Man sopo Mbah? Legiman, Suparman, Triman, atau Sudirman Mbah? Tanya Jamaan. Apa Mariman Mbah? Atau Sugiman atau Hanoman? Lanjut Jumali. Hush, aur, Superman paling ya, ujar Supri dengan mata berat mengantuk. Si kakek yang menyebut dirinya Mbah Man itu kembali terkekeh panjang. Kemudian ia mengibaskan tangannya, lalu keempat pemuda itu roboh dan tubuh mereka perlahan-lahan menghilang. Pedro, Jumali, Jamaan, dan Supri kembali tersadar dan gelagapan karena suasana yang mendadak gelap, dan itu semua disebabkan karena mereka masih berada di dalam selimut kain hitam milik Pak Jarot. Setelah berhasil membuka kain itu, mereka berempat saling berpandangan dan ternyata mereka masih berada di belakang rumah Pak Jarot. Suasana kini sudah gelap, mungkin sudah tengah malam. Kemudian mereka segera bangkit dan melihat sesosok tubuh berlumuran darah sedang dibopong oleh Pak Jarot.
Omkar, bisik Pedro kepada ketiga temannya. Mereka semua kaget dan mengintip semua yang dilakukan oleh Bu Jarot untuk mengobati Omkar. Kemudian mereka duduk dekat pintu belakang sampai Pak Jarot dan istrinya juga Tika dan Zakia memeriksa kembali ke belakang dan melongo melihat keempat pemuda itu sudah lenyap. Pedro dan kawan-kawan menahan senyum dan Pedro mencoba menepuk pundak Tika yang terlonjak kaget kala mendapati keempat pemuda konyol itu kini sudah berdiri di belakang mereka sambil cengengesan. Lah, jadi kalian sudah sembuh? Kok cepat sekali, ujar Pak Jarot yang tampak masih syok melihat empat pemuda itu dalam keadaan segar bugar. Alhamdulillah sudah Pak Jarot. Kami sudah sehat seperti sedia kala, ujar Jumali tersenyum dan kemudian menatap Zakia yang ditatap balas menatap dengan pandangan heran. Jumali tersipu malu. Bagus kalau begitu. Itu Sikar terluka parah dan untung sudah ditangani. Mudah-mudahan cepat pulih, ujar Pak Jarot datar dan biasa saja. Loh, emangnya Omkar kenapa, Pak? Kok bisa terluka parah? Tanya Pedro dengan wajah khawatir. Kami juga belum tahu, Nak Pedro. Tiba-tiba saja tadi dia datang mengetuk pintu dan keadaannya sudah begitu. Tubuhnya menderita luka sabetan benda tajam di beberapa tempat. Mudah-mudahan bisa segera sembuh, jawab Bu Jarot yang kemudian melangkah ke arah dapur diikuti Tika yang berjalan sambil memandang heran pada keempat pemuda itu. Ketika ia melihat Pedro, Tika menjulurkan lidah mengejek Pedro. Pedro hanya nyengir ketika melihat sekilas Tika tersenyum manis padanya. Bu Jarot kemudian mencerang air, membuat kopi untuk Pak Jarot dan keempat pemuda yang baru saja siuman itu. Pedro, Jumali, Jaman, dan Supri sudah mengenakan pakaian mereka dan bersiap untuk pulang. Loh, mau kemana? Kita ngopi dulu. Ceritakan apa yang terjadi. Masa kalian tiba-tiba bisa sembuh dan segar bugar, padahal tadi sore sampai malam selarut ini kalian itu mirip orang yang sekarat, kata Pak Jarot mencegah keempat pemuda itu. Pedro dan kawan-kawan menurut, lalu duduk di beranda belakang rumah Pak Jarot. Sebentar kemudian, Bu Jarot datang membawa nampan berisikan 5 gelas kopi panas mengepul. Tika menyusul di belakangnya dengan membawa makanan kecil. Ayo, silakan diminum kopinya. Kalian semua pasti belum ngopi kan? Ujar Bu Jarot ramah disambut dengan anggukan dan senyum hormat dari keempat pemuda itu. Sudah berbulan-bulan Bu ndak ngopi Bu, ujar Supri sambil tersenyum nyengir. Gak ngerokok juga sih, sambung Jumali. Gak mandi juga, sambar Jamaan. Loh, memangnya sudah berhenti merokok ya? Tanya Pak Jarot. Yang enggak Pak, cuma di sana itu ndak ada yang jual rokok. Kita itu hanya dikasih makan buah-buahan saja loh Pak, jawab Pedro sambil menyeruput kopi yang masih panas itu. Loh, memangnya kalian kemana? Uang kalian itu tidak kemana-mana. Kalian itu cuma tidak sadar beberapa jam saja itu aja. Pak Jarot sedikit kebingungan. Udah tahu ya Pak, kita tahu-tahu sudah ada di Jawa loh Pak, jawab Supri yang menemukan bungkusan rokok di saku bajunya, kemudian segera menyalakannya. Minta Pri, kata Pedro sambil merebut bungkusan rokok itu. Supri menatap Pedro dengan sewot. Di Jawa? Waduh, kok aku bingung ya. Wong kalian itu ndak kemana-mana loh. Atau jangan-jangan kalian itu berada di alam lain, alam yang berbeda dimensi dengan alam kita, bukan di Jawa. Mungkin ada yang membawa kalian ke sana, ujar Pak Jarot mencoba mencerna keterangan dari Pedro dan Supri. Waduh, nggak tahu ya Pak. Yang jelas, kami itu tiba-tiba saja sudah berada di depan sebuah candi besar dan kita itu ketemu sama Baman, jawab Pedro kemudian terbatuk karena asap rokok Supri yang membuatnya sedikit tersedak seperti baru belajar merokok. Ya Pak, kami itu ketemu loh sama Baman. Terus kami itu dilatih ilmu-ilmu sakti gitu, imbu Jamaan yang kemudian ikut meraih rokok Supri. Lah, dasar balung kerek, rokokku malah dibuat bancaan. Kamu enggak sekalian ngerokok Jum? Tanya Supri pada Jumali yang sedikit kaget karena kala itu ia sedang melamun memandangi Zakia yang duduk di samping tubuh ayahnya yang masih terbaring lemah. Loh, ada rokok toh? Ya sikat, sambar Jumali riang dan langsung merampas bungkusan rokok yang masih ada di tangan Jamaan yang untungnya sudah mengambil satu batang.
Alhamdulillah, masih ada satu. Asik. Seru jumpai dengan wajah yang semakin riang. Ya sabar dong, Jum. Main sambar aja kayak copet terminal. Gerutu jemaat. Baman. Baman sopo? Tanya Pak Jarot bingung. Ya ndak tahu, Pak. Wong kami juga baru ketemu sekali itu doang. Jawab Supri yang masih kesal karena rokoknya habis disikat teman-temannya. Lalu, kalian itu dilatih apa? Ilmu perdukunan lagi. Mau pada jadi dukun SDSP lagi? Tuduh Pak Jarot dengan mata menyelidik. Enggak. Ya tidak, Pak. Kami itu loh dilatih ilmu-ilmu kesaktian. Wah, kami semua itu sudah menjadi orang sakti mandraguna loh, Pak. Nih, lihat badan saya. Gak kalah kan sama Pedro kan? Jamaan menjawab sambil membuka kaosnya dan memamerkan otot-ototnya yang kekar kepada Pak Jarot. Pak Jarot sedikit tertegun kalau melihat badan Jamaan yang semula kurus krempeng dan sedikit bungkuk sekarang menjadi tegap, kekar, dan berotot. Sudah, gila nih. Pakai lagi bajumu. Ketekmu itu loh, bau minyak rem jam, kata Pak Jarot sambil memencet hidungnya, disusul tawa riuh ketiga pemuda yang lain. Mendadak terdengar suara mengerang. Ya, itu adalah suara Omkar. Buru-buru Pak Jarot bangkit lalu bergegas mendekati Omkar yang masih tergolek tak berdaya. Doni, Rod, Doni, dia yang sudah mengalahkanku. Hati-hati, Rod. Mungkin sekarang ia sedang mencarimu, kata Omkar terbata-bata. Doni siapa? Tanya Pak Jarot bingung. Omkar tak kuasa menjawab, nafasnya melemah dan kembali tak sadarkan diri. Pak Jarot segera kembali ke beranda belakang rumahnya, menghampiri keempat pemuda itu, dan Pak Jarot kemudian mendengus kesal kalau melihat mereka semua itu ternyata sudah tertidur pula saling berdempetan, dan Supri mendekur dengan suara keras. Rokok di tangan mereka masih menyala. Dasar monyok kabeh, umpat Pak Jarot pelan. Pagi menjelang, matahari terbit menyapa bumi dan seisinya dengan sinarnya yang lembut, memupuskan sisa-sisa hawa dingin yang ditinggalkan malam. Rumah Pak Jarot sudah tampak sibuk semenjak subuh tadi. Setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, para wanita bergegas menyiapkan minuman hangat dan sarapan pagi. Bu Jarot sibuk menggoreng nasi dan telur mata sapi, sementara Zakia malah sibuk menimba air mengisi bak mandi. Tika membuatkan kopi untuk bapaknya sambil memandangi keempat pemuda yang masih tidur nyenyak berhimpitan seperti tumpukan kain kotor. Tika memandangi Pedro yang tidur dengan mulut menganga dan mata sedikit terbuka seperti tikus kelengar. Pak Jarot yang baru pulang dari langgar segera menyabetkan sarungnya, membangunkan keempat pemuda itu. Pedro, Jumali, Jamaan, dan Supri menggeliat bangun dengan tatapan sayu. Mereka memandang sekeliling, mencoba menyadari di mana mereka berada. Begitu sadar bahwa mereka tidak berada di rumahnya, mereka langsung tersentak bangkit dan dengan langkah terhuyung, mereka berempat lalu berpamitan pulang. Tawaran dari Bu Jarot untuk sarapan bersama pun mereka tolak dengan sopan. Bergegas keempat pemuda itu pulang ke rumah masing-masing dengan langkah masih sedikit terhuyung. Pak Jarot menggeleng-gelengkan kepalanya menatap kepergian mereka. Pagi berganti siang. Matahari yang tadinya bersinar hangat dan ramah berubah beringas pada siang hari yang terasa panas memanggang itu. Peluh-peluh bercucuran membasahi tubuh manusia yang bekerja keras mengais rezeki demi mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hidup yang semakin lama terasa semakin mencengkram dan mencekik leher-leher kurus hitam legam yang merangkak terseok menyusuri kerasnya kehidupan yang seringkali bercanda mempermainkan nasib umat manusia. Sementara sebagian lainnya mengeluhkan rutinitas dan beratnya tekanan pekerjaan di dalam ruangan ber-AC yang menyejukkan, menawarkan sekelumit mimpi indah yang jika tidak mampu diraihnya, maka mereka akan merogoh sakunya dengan sukarela untuk membelinya. Yang kaya semakin kaya dan semakin rakus, dan yang miskin semakin tertindih, tergencet, dan tertindas tanpa ampun sampai menjerit kesakitan tanpa suara.
Seorang perempuan membelah jalanan ramai di siang yang panas itu dengan sepeda motor besarnya. Tubuhnya langsing dan padat, terbalut kaos lengan panjang longgar berwarna putih, bercelana jeans pendek sepaha dan bersandal jepit. Wajahnya yang cantik tanpa kemerahan. Tanpa memakai helm, dengan rambut diikat ke belakang, sepeda motor besar yang antik itu melaju dengan kecepatan sedang menuju ke sebuah tempat yang agak terpencil di pinggiran kota kecamatan. Di depan sebuah rumah besar yang sudah tua, namun bersih terawat dan berhalaman luas, motor itu berhenti sejenak, kemudian kembali bergerak memasuki halaman rumah besar yang tidak dipagar itu. Setelah memarkirkan motornya, perempuan itu bergegas masuk ke dalam rumah dan langsung menuju ke sebuah kamar dengan pintu kayu berukuran besar. Perempuan itu masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci itu dan segera berdiri mematung berkacak pinggang. Seorang laki-laki kurus, tinggi, tanpa busana berdiri tegak menghadap sebuah cermin besar membelakangi perempuan itu. Di atas ranjang yang acak-acakan tergolek dua sosok tubuh perempuan yang terlihat mengenaskan. Tubuh mereka polos tanpa selembar benang pun menutupinya. Matanya terbelalak dan leher kedua perempuan itu menghitam gosong mengerikan, ditambah goresan-goresan luka dan lebam membiru di sekujur tubuhnya. Perempuan yang baru datang itu hanya tersenyum sinis melihat keadaan kamar itu. Malam ini kita bergerak. Mustika itu sudah kembali. Jika kau mau merebutnya, maka kau harus segera mempersiapkan diri, karena itu bukan perkara yang mudah. Kau akan bekerja keras malam ini. Titisan Widawati harus segera kau dapatkan dan dipersembahkan ke haribaan sang Kodayitma, ujar perempuan itu datar. Lelaki kurus tinggi menjulang bernama Droni itu tidak menjawab, lalu ia menoleh dan menatap perempuan itu dengan tajam, berjalan mendekatinya dan kemudian membopongnya ke atas ranjang. Perempuan itu tidak melawan dan malah tersenyum nakal. Dengan cepat, siang berubah menjadi senja. Matahari yang telah tenggelam menuju peraduannya. Suara azan maghrib membahana terdengar bersahutan dari masjid dan langgar di seluruh kecamatan itu. Hari berangsur gelap. Omkar yang masih lemah mencoba bangun dari ranjangnya dengan susah payah. Seluruh lukanya sudah mengering karena perawatan Bu Jarot yang dengan telaten membersihkan luka-luka di tubuhnya dan mengobatinya dengan ramuan herbal dipadu dengan kidung mantra. Bersama Tika, Zakia sudah mengganti bajunya dengan kaos longgar dan sarung. Omkar masih merasakan pegal, linu dan sakit di sekujur tubuhnya, tulang-tulangnya serasa remuk. Kamu jangan bergerak dulu. Kau itu masih sangat lemah. Luka-luka di tubuhmu belum begitu sembuh, tegur Pak Jarot yang baru pulang dari langgar. Malam ini dia akan datang, Rod, ujar Omkar dengan suara lemah, nyaris berbisik. Pak Jarot menoleh dan menatap wajah Omkar sejenak. Biarlah dia datang. Akan aku hadapi. Kamu tak perlu khawatir, tugas Pak Jarot lalu masuk ke dalam kamarnya dan sebentar kemudian ia keluar lagi setelah mengganti pakaiannya. Maafkan aku Rod. Bukannya aku meremehkanmu, tapi kau itu bukanlah tandingannya, Rod. Percayalah, aku sudah bertarung dengannya dan kau bisa lihat sendiri keadaanku sekarang, kata Omkar yang segera membuat Pak Jarot tercenung. Senjata candrasa yang dimilikinya sangat mengerikan. Aku bahkan tidak mengira kalau senjata seperti itu masih ada di muka bumi ini. Pedang kembarku tak kuasa menandingi kedahsyatan candrasa itu, Rod. Belum pernah aku merasa gentar pada semua musuh-musuhku. Namun kali ini aku merasakannya. Dia seperti penjelmaan dari sang iblis itu sendiri. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara menghadapinya, lanjut Omkar dengan nada putus asa. Sesaat kemudian terdengar suara ketukan di pintu rumah Pak Jarot. Yang punya rumah bergegas membuka pintu. Seorang perempuan muda dan cantik sudah berdiri membelakangi Pak Jarot. Bau tubuhnya yang wangi menyengat hidung Pak Jarot. Kemudian perempuan itu berbalik dan meniup wajah Pak Jarot sehingga Pak Jarot terhuyung dan jatuh pingsan dengan suara berdebum. Omkar terperanjat. Dia segera bangkit dari pembaringannya lalu melangkah terhuyung, kemudian menemukan tubuh Pak Jarot yang sudah terkapar di dekat pintu. Omkar kembali terperanjat
terperanjat dan lebih kaget lagi ketika ia mengetahui sosok perempuan yang kini berdiri di ambang pintu dan tersenyum padanya. Omkar berusaha menghimpun tenaga dalamnya, namun tubuhnya kembali merasakan sakit yang luar biasa. Darah kembali mengucur dari mulutnya. "Papa!" teriak Zakia yang segera berlari dari pintu kamarnya menyongsong tubuh sang ayah yang terhuyung hampir jatuh. Bu Jarot memekik kaget melihat suami yang sudah terkapar, begitu juga dengan Tika. Zakia segera membimbing papanya menuju kamar, lalu Zakia bergegas keluar dengan membawa gada besinya. "Tika, Ibu, biar aku yang urus perempuan jalang ini. Tolong jaga Pak De Jarot dan Papa," ujar Zakia dengan wajah murka tanpa menunggu lagi. Zakia segera menerjang perempuan itu yang ternyata dengan gesit menghindar dengan melompat menjauh dari pintu. Zakia mengejar dengan kalap. Pertarungan sengit segera berlangsung di halaman rumah Pak Jarot. Zakia segera menggerakkan jurus gada besi kuningnya. Gada baja berwarna hitam itu menyala terang dengan warna kuning kemasan, menderu dengan kecepatan tinggi mengurung setiap gerakan dari perempuan itu. Tidak berapa lama, perempuan itu terpental kuat dan mendarat berguling-guling di atas jalanan aspal yang keras. Perempuan itu mengerang, memegangi dadanya yang barusan terkena hantaman gada itu. "Mampus kau perempuan jalang, tukang sihir parat!" jerit Zakia dengan amarah yang memuncak, apalagi ketika ia melihat sepeda motor ayahnya yang diparkir di pinggir jalan depan rumah Pak Jarot. "Dasar maling, mau apa kau datang ke sini? Hah? Mau cari mati? Baiklah, akan aku turuti kemauanmu," teriak Zakia yang dengan amarah memuncak melesat mengayunkan gada Lukitapati mengincar kepala sosok perempuan yang sedang berusaha bangkit itu. Namun mendadak selapis energi menahan laju serangan Zakia. Zakia berhenti kaku di udara, matanya membeliak, tak percaya menyadari bahwa serangannya tertahan oleh sebuah kekuatan yang ia sendiri belum tahu milik siapa. Kemudian lapisan energi itu menyala, membuat tubuh Zakia terpental sampai beranda rumah Pak Jarot. Hampir saja tubuh Zakia melabrak dinding rumah yang keras itu, namun Zakia merasa ada dua buah tangan yang menangkap dan memeluk tubuhnya. Bu Jarot yang telah melambari tubuhnya dengan tenaga dalam ternyata menangkap tubuh Zakia dengan sigap dan segera menetralisir pengaruh energi yang sudah membuat Zakia terlempar. Bu Jarot menahan Zakia untuk berhenti menyerang. Kemudian Bu Jarot melangkah maju dengan gagah berani. Ia mendatangi sosok pemilik lapisan energi itu. Tubuh kurus tinggi menjulang, bercelana panjang dan berkaos merah, berdiri dengan kaki lebar dan mulut yang menyeringai. Rambut gondrongnya digelung dengan rapi, wajahnya bersih dengan sebaris kumis melintang di atas bibirnya. Droni kini sudah merubah penampilannya. Bu Jarot hanya tersenyum sinis. "Ternyata kau datang juga, Droni. Setelah mencelakai Kar, kau hendak menculik Tika, bukan? Itu adalah perintah junjunganmu, bukan? Dasar mental jongos. Sampai kapanpun kau hanya akan menjadi pesuruh dari majikanmu." Kalimat Bu Jarot terasa sangat tajam mencabik perasaan Droni. Seringannya menghilang, wajahnya memerah murka. Tanpa menjawab ucapan dari Bu Jarot, Droni bergerak menerjang Bu Jarot dengan kekuatan penuh. Bu Jarot yang memang sudah siap dengan tenaga dalamnya menyongsong serangan Droni dengan pengerahan tenaga maksimal. Terjadilah pertarungan dahsyat dengan pengerahan tenaga dalam tinggi yang membuat udara meledak-ledak. Droni melancarkan serangan dengan menembakkan pukulan-pukulan jarak jauh yang segera dapat ditangkis dan dihindari oleh Bu Jarot dengan mudahnya. Tubuhnya meliuk indah seperti penari dan mulutnya melakukan kidung mantra wewe putih untuk mengacaukan pikiran Droni. Droni terkejut, pandangan matanya sejenak kabur, dan ketika ia mengucap, matanya di depannya sudah berdiri Anggun, sosok tubuh perempuan cantik berpakaian indah bagai bidadari. Pikiran Droni mulai kacau oleh kidung mantra dari Bu Jarot. Droni tertegun sejenak dan kesempatan itu digunakan dengan baik oleh Bu Jarot yang segera menembakkan sebuah pukulan bertenaga dalam maksimal yang menghantam telak tubuh Droni. Suara ledakan keras disambung dengan terlempar
terlemparnya tubuh Droni yang terbakar hebat membuat banyak warga kelurahan keluar dan berkerumun menyaksikan pertempuran dahsyat itu. Droni terlempar jatuh, menimpa gardu ronda yang segera hancur berantakan. Bu Jarot terduduk lemah. Tenaganya habis terkuras karena ajian pamungkasnya sudah dikerahkannya dengan tenaga maksimal. Bu Jarot memandang gardu yang hancur berantakan dan terbakar. Ia berharap jika Droni binasa. Namun tiba-tiba sesosok tubuh bangkit dari puing-puing gardu yang terbakar itu. Droni berdiri menyeringai sambil menepuk-nepuk tubuhnya yang masih menyisakan beberapa titik api. Rambutnya terurai gosong terbakar, wajahnya menghitam, membuat penampilannya semakin seram. Bu Jarot menatap nanar ke arah sosok Droni yang melangkah ke arahnya. Ia mencoba menghimpun lagi tenaganya, namun tenaga itu sudah terkuras tak bersisa. Tanpa disangka siapapun, seorang perempuan tinggi semampai berjalan agak tergesa dan berdiri di depan Bu Jarot. Zakia berdiri tegak, menggenggam erat gada Lukitapati, membuat Droni tertegun sejenak melihat gada yang mulai bersinar kuning kemasan itu. Gada usi kuning milik Resniwira. Dari mana kau dapatkan gadis sialan itu, Cahayu? Tanya Droni dengan tatapan tajam. Tentu saja Zakia tidak menjawab. Dengan teriakan keras, Zakia segera menyerang Droni dengan ilmu gada sejati yang membuat gada yang sudah berisikan tenaga dalam itu memancarkan sinar kuning menyilaukan dan terus berdesing mengincar kepala, dada, dan kaki Droni. Droni kelabakan. Ternyata si gadis ingusan ini menguasai ilmu gada dengan baik, tapi Droni sudah kenyang dengan pertarungan melawan ahli gada. Meskipun dia tidak selalu menang, Droni terus menghindari serangan gada Zakia yang terasa semakin cepat dan bertenaga. Belum lagi sinar kuning menyilaukan itu sangat mengganggu pandangan matanya, membuat ia sulit berkonsentrasi memusatkan kesaktiannya. Droni melompat mundur dan mulutnya mulai berkomat-kamit merapal mantra. Kemudian di tangannya kini sudah tergenggam erat sebilah candrasa yang mulai terlihat membara memancarkan hawa panas. Zakia melotot. Baru kali ini dia melihat senjata yang begitu aneh dan tidak dikenalinya. Wujudnya purba dan kekuatannya menggetarkan nyali meskipun hanya sekejap. Zakia kembali mengayunkan gadanya dengan kecepatan yang lebih tinggi dan pengerahan tenaga dalam yang cukup besar. Meskipun Zakia cukup berhati-hati dan tidak mencoba mengumbar tenaga dalamnya, Zakia lebih memilih menggunakan kecepatan dan menjaga jarak. Karena bentuk candrasa yang lebih pendek dibandingkan gada, Zakia terus melonggarkan jarak agar gadanya mendapat ruang yang leluasa membendung serangan candrasa yang menggila itu. Droni berteriak marah karena sabetan candrasanya selalu bisa dihindari oleh Zakia alih-alih menangkisnya. Sebaliknya, sebenarnya Droni mulai gentar jika harus berhadapan dengan gada wesi kuning Lukitapati itu. Gada milik musuh bebuyutannya yang selalu saja menyulitkan dan beberapa kali mencelakai dirinya. Untungnya, Zakia masih belum begitu menguasai ilmu gada dengan sempurna. Pada sebuah kesempatan, mata Zakia yang jeli dapat melihat genggaman tangan Droni sedikit mengendur. Dengan otak yang berpikir secepat kilat, Zakia segera mengambil keuntungan itu dengan menghantamkan gadanya mengenai pergelangan tangan kanan Droni yang segera membuat candrasanya terpental lepas. Zakia kembali membangun serangan dan meningkatkan tenaga dengan kecepatannya, namun Droni yang lebih berpengalaman dalam pertempuran dan tentu saja memiliki sifat licik segera merapal mantra sihirnya dan meniupkan asap hitam yang segera menutupi pandangan Zakia. Asap itu terus menyelubungi tubuh Zakia sehingga serangannya menjadi kacau tak tentu arah. Belum sempat Zakia berpikir lebih jauh, sebuah tamparan beberapa kali melanda wajahnya dan Droni tiba-tiba sudah berada di belakang Zakia, memeluk tubuhnya dan meremas buah dada Zakia dengan pengerahan tenaga dalam, membuat Zakia melolong kesakitan dan wajahnya membiru. Droni melemparkan tubuh Zakia yang sudah tidak berdaya itu. Sebelum terbanting ke tanah, sesosok tubuh bergerak secepat kilat menyambar tubuh Zakia sambil melontarkan beberapa pukulan jarak jauh
jauh yang membuat Droni harus berjumpalitan kalang kabut menghindari pukulan yang bertenaga besar itu. Droni bersalto sekali lagi dan mendarat di atas tanah dengan tubuh gemetar karena serangan mendadak yang membahayakan nyawanya itu. Tanpa disangka siapapun, sebuah pukulan jarak jauh dari arah lain mendadak menghantam tubuh Droni dari samping hingga membuat Droni terjajar dan jatuh berguling. Lalu dengan teriakan keras, 4 pemuda bertubuh kekar berjumpalitan di udara dan mendarat mulus dengan gaya yang mengesankan. Jumali menggendong Zakia. Kemudian dengan hati-hati ia menyerahkan tubuh Zakia yang lemah itu kepada Abu Jarod. Para warga yang sedari tadi menyaksikan dengan tegang dan sangat khawatir dengan keadaan Bu Jarod segera bernafas lega dan bertepuk tangan menyaksikan kedatangan 4 pemuda itu. Loh, itu kan Pedro toh? Salah satu warga berseru kaget. Lah iya, ada Jumali sama Jamaan juga, seru warga yang lain. Wah, hebat ya mereka, bisa salto-salto gitu, koyok sirkus, kata seorang perempuan yang sedang menggendong anaknya. Wah, 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 sudah jadi orang sakti betulan itu si Pedro, sahut yang lain. Diam-diam Supri ternyata menunggu namanya disebut, tapi tidak ada satu orang pun yang menyebutkan namanya. Selain itu ada Supri juga loh, Mas Supri, tukang servis terpercaya, seru Supri sedikit geram. Wah, iya ada Supri. Pri, mana radioku? Sudah beres belum? Aku pengen nyetel wayang ini. Seru seseorang, entah siapa. Asem, bukannya disambut malah ditagih servis. Iya, besok beres Pade. Saya mau perang dulu malam ini, teriak Supri sewot disambut gelak tawa beberapa orang. Droni memandang tajam ke 4 pemuda tersebut. Sebuah perbawa yang dikenalnya membuat wajahnya tiba-tiba beringas. Siapa? Siapa kalian? Jangan campuri urusanku, ujar Droni dengan suara dalam dan terdengar menggema menggetarkan nyali. Kami Kalakea, jawab Pedro membusungkan dada bidangnya. Ya, kami itu adalah Kalakea Group, sambung Supri. Lah, udah usah pakai grup toh, Pri. Memangnya kita rombongan orkes protes Jamaan. Lah, kita kan berempat, ya harusnya ditambahi grup belakangnya biar keren. Supri membela diri. Alah, karepmu Pri, kata Jamaan malas menanggapi Supri. Ya Pri, karepmu. Sekarang diam dulu ya Dek Supri, kita itu mau berantem dulu, ujar Jumali menanggapi. Droni memandang bingung pada keempat pemuda itu, lalu tertawa terbahak-bahak meremehkan mereka yang terlihat lucu di matanya. Kalian sebaiknya pergi menyingkir saja, bocah-bocah, nanti kalian malah mati konyol. Sudah, minggir semua, dasar amatir, ujar Droni sambil menghabiskan tawanya. Mendadak Pedro maju menyerang Droni dengan tendangan 2 kakinya saling menyusul yang bergerak secepat kilat, menghantam dada dan rahang Droni, membuatnya jatuh dengan wajah mencium tanah. Lalu Pedro menghantamkan lututnya, membuat wajah Droni melesak ke dalam tanah. Belum puas, Pedro melompat dan kembali menginjak kepala Droni sampai melesak lebih dalam. Pedro lalu bersalto ke arah belakang dengan tangkas dan mendarat dengan kuda-kuda sempurna. Kembali para warga bertepuk tangan melihat aksi dari Pedro. Pedro nyengir dan menganggukkan kepala menyambut tepuk tangan itu. Lah, pamer, gerutu Jamaan sebel. Di luar dugaan, Droni segera bangkit dengan menghentakkan kepalanya sehingga tanah di sekitarnya terbongkar. Droni dengan wajah murka memandang keempat pemuda yang masih cengar-cengir itu. Teruslah tersenyum anak-anak bangsat. Sekarang giliranku menghajar pantat kalian. Aku, Droni, utusan Sang Godayitma, datang untuk mencabut nyawa kalian, wahai cecunguk, geram Droni dengan wajah mengerikan. Siapa namanya? Droni. Namanya kok norak banget. Ngapain ditambahin huruf R? Harusnya kan Doni gitu loh biar keren. Masa Droni? Nama dari mana? Aneh banget. Ejek Pedro. Iya, harusnya Doni. Gak jelas banget. Terus kalau Sony jadi Stroni gitu. Sambung Jamaan dengan geli. Iya, kalau Tony jadi Troni dong. Joni jadi Jroni. Timpal Jumali tertawa ngakak. Loh,
Kalau Roni jadi apa dong? Tanya Supri. Droni semakin murka mendengar celoteh keempat pemuda itu dengan teriakan keras. Droni melesat menerjang Pedro yang masih tertawa. Pedro yang telah menguasai ajian Bayu Bajra tingkat tertinggi itu segera melihat pergerakan Droni yang melambat. Karena kecepatan reaksi Pedro, dengan mudah Pedro menghindari serangan Droni dan mengarahkan tubuh Droni ke arah jamaah yang telah menantinya. Dengan kepalan tangan mengayun meninju wajah Droni dengan sangat telak. Kepala Droni tersentak ke belakang. Pedro menarik kedua telinganya dan menghantamkan lututnya ke punggung Droni sehingga tubuh Droni kembali tersentak, melambung sebentar. Jumali melompat tinggi dan menghantamkan telapak tangannya yang merah membara tepat di dada kiri Droni yang segera terbanting dengan punggung menghantam tanah dengan sangat keras. Supri hanya melongo dan meludahi wajah Droni dengan kesal. Droni terkapar tidak berdaya. Seluruh tulang di tubuhnya terasa remuk. Ia terbatuk beberapa kali dan memuntahkan darah segar. Wajahnya bergetar dengan ekspresi seolah tidak percaya dan sangat terguncang karena ia bisa dihajar sampai terluka hanya dalam beberapa kali gebrakan. Sejenak rasa sakit mendera tubuh dan juga jiwanya. Ribuan tahun ia pergi mengembara, mengelilingi jagat, dan sekarang ia dapat dipecundangi oleh keempat pemuda bertampang konyol dan deso itu dengan sangat mudah. Air matanya mengalir. Walah, malah nangis, Bro, ujar Supri sambil meringis kepada Pedro. Yalah, tadi kelihatannya serem banget, sekarang kok mewek don, kata Pedro tersenyum geli. Droni semakin murka. Dengan susah payah ia mencoba bangkit, tubuhnya sempoyongan dan mencoba mengatur kembali tenaganya. Alah sudah, tidak usah dipaksakan, Nak Doni, nanti tambah remuk loh. Ejek jamaah disambut gelak tawa teman-temannya dan seluruh warga yang menonton. Tiba-tiba sebuah batu sebesar kepalan tangan melayang menimpu kepala Droni. Pergi kamu orang jelek, jangan bikin rusuh di desa kami, teriak seorang anak kecil dengan berani dan kembali melempar batu menimpu kepala Droni. Tindakan anak kecil pemberani itu segera diikuti oleh warga yang lain. Batu-batu melayang menghajar tubuh Droni tanpa ampun. Pedro dan kawan-kawannya lekas menyingkir, memberikan ruang pada warga untuk meluapkan rasa kesalnya. Bakar saja perusuh ini, teriak seorang warga. Hajar sampai mampus, teriak warga yang lain. Warga terus berteriak, membuat nyali Droni ciut seketika. Matanya liar, memandang ke sana kemari dengan wajah ketakutan. Tenaganya sudah lemah, tubuhnya gemetar dan semakin limbung didera ratusan batu yang terus melayang menimpuki tubuhnya. Darah mulai mengucur dari kepalanya yang bocor. Kemudian, dengan satu teriakan keras, tubuh Droni berubah menjadi kepulan asap dan segera menghilang di telan kegelapan malam. Seluruh warga bersorak-sorai karena telah berhasil mengusir Droni si perusuh. Namun masalah ternyata belum selesai. Perempuan yang tadi terkapar karena dihajar oleh Zakiah ternyata sudah bangkit dan berdiri tegak. Mulutnya menebangkan sebuah kidung tak dikenal dengan bahasa yang juga terasa asing di telinga semua orang. Malam tiba-tiba terasa lebih gelap. Kabut tebal muncul berarak menutupi pandangan. Terjadi kepanikan luar biasa dan seluruh warga yang tadi berkerumun segera kocar-kacir menyelamatkan diri. Pedro dan ketiga temannya mencoba bertahan dan menunggu apa yang terjadi. Dalam beberapa menit saja, seluruh desa sudah diselimuti kabut tebal yang membuat jarak pandang hanya 1 atau 2 meter saja. Udara menjadi lembab dan dingin seolah seperti ada di atas pegunungan. Terdengar suara menjerit beberapa kali. Suara gaduh motor yang bertabrakan atau masuk ke dalam parit membuat malam menjadi sangat menakutkan. Pedro dan kawan-kawan mencoba berkonsentrasi menajamkan indera penglihatan mereka. Sebuah suara mirip gong terdengar membahana. Kemudian terlihat sebuah pemandangan mengerikan. Kabut tiba-tiba terkuak dan serombongan besar makhluk halus dengan penampilan mengerikan berjalan perlahan berarak seperti parade. Dibarengi suara-suara mengerikan. Sejenak Pedro dan teman-temannya melotot kaget. Berdirilah menghadap 4 penjuru mata angin.
Purwajati harus digelar malam ini, ujar sebuah suara lembut di belakang Pedro. Tika tersenyum manis kepada Pedro yang segera membuatnya salah tingkah dan membalas senyuman itu dengan kikuk. Tanpa menunggu lebih lama, keempat pemuda itu berdiri membelakangi Tika menghadap ke arah 4 penjuru mata angin. Saudaraku dari timur hadir, berwarna putih dan berwajah tampan, bernama Kitirtalata, berasal dari negeri berlapis perak bersinar menyilaukan. Pasukannya berjumlah 7.000, menjaga 3 saudaranya yang lain, ujar Tika menunjuk ke arah Jamaan. Saudaraku dari selatan hadir, berwarna merah dan bertubuh gagah, bernama Kitirta Pandita, dari negeri berlapis tembaga menyala menenteramkan. Pasukannya berjumlah 7.000, menjaga 3 saudaranya yang lain, ujar Tika menunjuk Supri. Saudaraku dari barat hadir, berwarna kuning dan lemah lembut perilakunya, bernama Kitirta Winita, dari negeri berlapis emas bercahaya agung. Pasukannya berjumlah 7.000, menjaga 3 saudaranya yang lain, ujar Tika menunjuk ke arah Jumali. Saudaraku dari utara hadir, hitam manis warnanya, bersifat tangguh, bernama Kitirta Parusa, berasal dari negeri berlapis baja, kuat tanpa tanding. Pasukannya berjumlah 7.000, menjaga 3 saudaranya yang lain, ujar Tika menunjuk ke arah Pedro. Kemudian Tika duduk bersimpu di tengah keempat laki-laki yang berdiri mematung dengan wajah datar tanpa ekspresi. Tika menembangkan kidung dandang gula bahu reksa, diteruskan dengan kidung Asmarandana Purwajati. Kidung itu mengalun lirih, mengalirkan kekuatan magis yang dipancarkan keempat pemuda itu dan diserap oleh tubuh Tika yang bersimpu di tengah sebagai pusatnya. Sebuah gelembung plasma berwarna biru mengembang terang menutupi tubuh 5 orang yang sedang merapal Purwajati. Gelembung itu semakin membesar dan pecah menyapu habis seluruh makhluk gaib yang berbaris itu. Di sisi lain, tubuh Zakia yang lunglai terkena racun gaib dari droni mengambang rendah dan diselimuti cahaya biru. Sesaat kemudian, tubuh Zakia turun setelah seluruh cahaya yang menyelubunginya larut ke dalam tubuhnya. Begitu juga dengan Pak Jarot, Omkar, dan Bu Jarot. Mereka semua terpapar gelombang cahaya biru yang membawa daya kehidupan dan penyembuhan itu. Lain halnya dengan perempuan cantik yang memanggil makhluk-makhluk gaib dengan sihirnya. Tubuhnya kini berubah kaku, kemudian membatu, lalu hancur tersapu gelombang plasma biru itu. Gelombang cahaya biru itu terus meledak-ledak, menyapu seluruh desa, sampai akhirnya Tika berhenti melakukan kidung. Langit bersih tanpa awan, rembulan bersinar terang tanpa penghalang, udara menjadi sejuk menenangkan, membuat anak-anak kecil segera mencari ibunya untuk berangkat tidur. Para suami memeluk istrinya mesra dan terlelap di atas peraduannya. Semua terlelap dengan seulas senyum yang terlukis di bibir masing-masing untuk menuju mimpi indah yang akan membuat mereka bangun dengan segar dan bahagia keesokan harinya. Tika berdiri perlahan, menatap keempat pemuda yang kemudian balas menatap dan tersenyum padanya. Pedro mempersembahkan senyuman terbaiknya. Tika tertunduk malu lalu mengambil tangan Pedro. Kemudian mereka berdua berjalan diiringi ketiga temannya. Zakia segera bangkit setelah tersadar dan mencari sosok Jumali. Lalu mereka ikut bergandengan tangan. Jamaan meraih tangan Supri dan keduanya tertawa bersama lalu berjalan saling memeluk bahu. Sementara itu, di sebuah tempat yang suram, tergantung di antara langit dan bumi, sesosok tubuh berperawakan tinggi besar meraung murka, melolong sedih seperti lolongan ratusan serigala. Lalu sosok itu berdiri tegak dari singgasananya, bermata merah menyala beringas, dadanya naik turun menahan murka. Droni yang bersimpu di depannya gemetar ketakutan. Sosok itu memandangi Droni tajam. Kemudian Droni berdiri kaku seperti patung. Luka di dahinya kembali menganga, tubuhnya lemas dan tatapan matanya kosong. Lalu sosok itu mencengkram tubuh Droni dan melemparkannya menembus sebuah portal cahaya dan segera menghilang di telan portal tersebut. Sosok itu mendengus kesal dan memaki-maki Droni dengan bahasa yang paling kotor. Kemudian sosok itu berujar dengan mata yang nyalang, "Berbahagialah kalian manusia yang tidak berguna.
Untuk sementara kalian boleh menang, namun Godayitma, putra Mahakala Rahu, akan segera menuntut balas. Geramnya, kemudian tangannya terangkat, lalu hadirlah tiga sosok tubuh gagah di hadapannya. Seorang laki-laki bertubuh tegap dengan rambut digelung rapi, di sebelahnya seorang laki-laki dengan wajah raksasa berkepala tiga, dan seorang laki-laki bertubuh paling besar dengan wajah tertutup topeng baja. Mereka bertiga segera duduk bersila, menghanturkan sembah. Senyum mengerikan segera terkembang di bibir tebal sang Godayitma. Tunggulah, tunggulah pembalasan sang Godayitma. Raungnya menggelegar, menggetarkan langit dan bumi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Mas Haryo Yudonegoro, penulis asal Metro Lampung yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Kisah Pedro. Pedro, Jumali, Jamaan, Supri, 4 sekawan yang selalu mengocok perut dan luar biasa kali ini. Benar-benar luar biasa kisahnya. Jadi di sini syarat makna akan kehidupan, syarat sejarah juga sepertinya kisah dari Mas Haryo ini. Dan kita coba mengulas kembali kisah barusan, yaitu Pedro, Jumali, Jamaan, dan Supri, 4 sekawan ini ternyata mendadak sakti ya setelah kembali dari alam gaib. Yang mana ternyata di alam gaib itu mereka berempat terpilih ya, dan diturunkan ilmu oleh Mbah Man. Sosok misterius Mbah Man ya. Jadi dari awalnya udah kocak banget ya. Jadi kayak Pedro dan kawan-kawannya ngomongin tentang kematian dengan santai. Luar biasa sekali ini. Si Jumali, Jamaan, dan Supri. Pedronya kaget, nangis. Tapi mereka ya di surga katanya. Aduh, kacau. Apalagi ketika mereka ini terkenal dengan membahas hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dibahas ya. Seperti tadi mungkin buat teman-teman yang bingung, Mercedes itu maksudnya adalah hukum gravitasi ya yang diciptakan oleh Archimedes. Ya, tapi bingung dia nih nyebutinnya apa ya, Mercedes akhirnya dia. Memang ada beberapa part juga yang sampai tuh saya berhenti dulu tuh karena nggak kuat nahan tawanya. Itu memang kocak-kocak banget ya. Dan Mas Haryo sukses banget untuk mengemas kisah ini jadi sebegitu menariknya. Dan terutama itu ketika mereka berempat muncul di tengah-tengah pertarungan melawan Droni. Di sini ya ampun, si Supri ini ngarep disebutin namanya juga, astaga. Dan masalah nama Droni aja sampai sempat dibahas sama mereka. Doni jadi Droni, Joni jadi Jeroni gitu. Kalau Roni jadi apa? Overall kisahnya keren banget dan ditunggu lagi kelanjutannya dari kisah Pedro. Dan sesuai request dari teman-temannya, banyak yang nanyain, bang kisah Pedro lagi bang, kisah Pedro lagi. Jadi Mas Haryo jangan lama-lama ya buat kelanjutannya, yang pasti kita semua menunggu. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, bisa dituliskan di dalam komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah, kehadiran teman-teman yang membuat kami bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan silakan buat teman-teman yang suka dengan video barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tombol notifikasinya juga dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel ILO Bercerita, kami upload setiap harinya, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkan ke nomor telepon yang ada di sini. Dan silakan dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan sedikit lagi ya tentang kisah barusan, kisah Pedro ini banyak sekali. Nah, ini jadi Pak Jarot dan Om Kar ini sebenarnya sudah mengetahui siapa musuh mereka sebenarnya ya. Cuma memang Pedro dan keempat temannya ini masih belum paham. Dia taunya ya tarung aja, tempur aja. Dan sangat menarik juga ternyata Bu Jarot juga memiliki kemampuan khusus ya. Jadi luar biasa. Zakia, Tika. Kalau Zaki itu anak dari Om Kar dan Tika adalah anak dari Pak Jarot. Ternyata juga memiliki kemampuan khusus. Bahkan Tika di akhir kisah ya, dialah yang justru kayak mengenal keempat sosok yang sudah bersemayam dalam tubuh Pedro dan kawan-kawannya.
Asli keren banget, luar biasa. Dan semoga saja teman-teman para pecinta penikmat horor misteri terhibur ya dengan kisah barusan, dan lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.